outsourcing. Jadi housekeeping itu adalah bagian outsourcing, security itu outsourcing. Jadi total keseluruhan kita tuh ada 32 karyawan di bawah hotel. Gitu. Nah, makanya kenapa sedikit sekali untuk karyawannya, karena kita pun sebutnya bagi hotel minim fasilitas, minim karyawan seperti itu. Tapi kita memberikan servis seperti hotel bintang 5 seperti itu. Oke, paham? Apa saja fungsi dari front office? Fungsi front office adalah untuk menyambut tamu, dan front office adalah satu kantor depan di mana dia yang pertama menghandle tamu dari sisi check-in, reservasi, sampai ke masalah informasi dari kebutuhan si tamu tersebut. Seperti itu. Bagaimana struktur organisasi departemen front office of hotel ini? Oke, yang seperti saya sebutkan tadi, Pop Hotels adalah konsep bintang 2 banyak hotel, di mana suatu departemen itu hanya dipimpin oleh supervisor. Jadi tidak ada, kalau di front office di hotel lain itu kan ada front office manager, ada front office manager, ada supervisor, ada bell boy, ada bell captain. Tapi kalau di Pop Hotel sendiri langsung dibawahi oleh front office supervisor, di mana di bawah front office supervisor itu hanya ada front office staff, yaitu reception dan receptionist. Di front office sendiri kami hanya ada 5, 3 laki, 2 wanita, dan shiftnya terbagi dari 3 shift, pagi dari jam 7 sampai jam 15.00, dan yang shift kedua dari 15.00 sampai 23.00, dan shift ketiga dari 23.00 sampai 07.00 gitu. Jadi yang wanita hanya di morning shift aja dari jam 7 sampai jam 15.00 seperti itu. Dan untuk mailnya kita taruh di night duty, karena ada yang disebut front office night duty itu sebagai night audit juga. Jadi dialah yang closing pada saat tutup buku di satu hari. Apakah ada semacam prosedur tertentu dalam melayani tamu? Ya, sesuai dengan pekerjaan, di mana-mana kita ada yang namanya SOP. SOP itu adalah standar operational procedure, ya, yang seperti kalian juga tahu. Di mana dari sisi front office kita berkaitan dengan itu, karena sebelum kita bekerja otomatis kita sudah disounding untuk masalah standar operational procedure, di mana ketika ada proses satu contoh proses check-in, di mana proses check-in diawali dengan greeting sama tamu, ya kan? Lalu kita tanyakan keperluannya, contoh misalnya sudah reservasi atau belum Bapak Ibu, gitu kan? Dan setelah itu kalau dia bilang sudah, baik kita cek dalam sistem apakah betul Bapak atau Ibu itu sudah buat reservasi. Karena biasanya setiap dia menyebutkan reservasi berarti itu berhubungan dengan yang namanya travel agent, ya. Di kami ini ada travel agent yang disebut offline travel agent dan online travel agent. Online travel agent itu mungkin kalian pernah dengar yang namanya Agoda, Expedia, ya, contohnya seperti itu. Lalu kalau offline kamu mungkin pernah dengar AHA, MG, ya, seperti itu. Jadi offline itu bisa terbagi dua seperti itu. Nah, kalau dia telepon by phone, jadi kita sebutnya adalah free individual traveler, di mana pasti ketika kita tanyakan sudah reservasi atau belum, lalu dia menyebutkan reservasinya, lalu kita beralih ke visi, di mana kita cek secara sistem arrival list, ya, seperti itu. Setelah kita dapatkan arrival listnya, kita cek, dan kita juga mintakan untuk ID-nya, misalnya contoh Bapak Ibu bisa lihat konfirmasinya. Apalagi zaman sekarang kan gadget udah sebagai teman, kalau dibilang udah pacar banget, ya. Ketika dia bilang menyebutkan reservasinya, dia menunjukkan dengan gadgetnya, seperti itu contohnya. Bagaimana cara menghandle komplain dari para tamu? Cara menghandle tamu komplain, yang pasti kita harus keep calm, ya, tetap berdasarkan standar prosedur. Di mana ketika tamu komplain itu pasti kan ada yang dia keluhkan, ya. Dikeluhkannya contoh yang paling sering terdengar misalkan wifi deh, ya. Ketika tamu itu komplain masalah wifi, kita dengarkan keluhannya, setelah dapat poinnya kita take action. Yang pasti kita akan selalu mengucapkan mohon maaf sebelumnya Bapak, baik kami akan
cross check ulang ke tim engineering kami seperti itu. Makanya kenapa tadi engineering juga berhubungan itu tadi, ketika si tamu tersebut komplain masalah sistem, ini kan berkaitan dengan internet, berarti kan ke sistem. Nah dari situ kita take action untuk melaporkan keluhan tamu tersebut. Cuma yang pasti dari sisi kita hanya mohon maaf sebelumnya dengan atas ketidaknyamanannya. Ya. Nah setelah nanti engineering take action, mungkin takes time antara 5-10 menit, baru kita kabarkan lagi ke tamunya by phone, karena di kita kamar tidak ada telepon. Jadi kita telepon ke handphonenya ataupun langsung dari reception. Cuma kita tetap masih sopan dalam berbahasa. Oke, proses dengan departemen yang lainnya information from others department, which is ketika satu kantor front office itu memberikan informasi yang jelas, terutama berhubungan dengan fasilitas dan kenyamanan tamu. Contoh misalkan tamu ingin kamar yang nyaman, yang tidak berisik, otomatis kita alihkan ke kamar yang nyaman dan yang tidak berisik. Contoh kalau di kita ini ada view-nya yang ke Blok M dan ke Kemang View. Kemang View memang agak sedikit berisik karena casing listrik dan jalanan. Tapi kalau yang ke Blok M View, karena di samping building kami ini hanya ada rawa aja sih, jadi itu agak nyaman. Dan hubungannya dengan departemen lain sangat-sangat erat karena kami memberikan informasi ke departemen lain dan departemen lain pun memberikan informasi, terutama ya kalau kita bicara di sini tentang hotel fasilitas dan guest satisfactory, ya seperti itu. Lalu apa saja menjadi tantangan untuk bekerja di front office? Tantangannya dalam arti, kalau tantangan berarti challenge ya. Challenge-nya ya kalau dibilang cukup menantang karena contoh biasanya kalau yang sering menantang itu ya tadi kalau tamu komplain. Tapi kalau selain itu kita area di mana ini banyak kan night club ya. So night club ini ketika tamu datang malam udah mabuk, ya contoh misalnya namanya ada rese, dan itulah tantangan kita bagaimana kita diwajibkan ya tetap sabar dalam menghadapi tamu, karena kamu itu adalah ya di lain sisi kamu adalah raja dan tamu adalah customer, karena first impression dari si tamu adalah sang front desk. Ketika pintu gerbang kita terbuka dari dalam 3 meter kita udah smile dan greeting. Jadi ketika kita berinteraksi dengan tamu, disitulah tantangan kita sejauh mana kalian punya self confidence. Ya, satu sisi at least bahasa ya. Satu sisi di sini kita expat banyaknya di kuliah itu cukup banyak di area Kemang sini. Jadi yang diutamakan untuk challenge kita itu satu bahasa dan gestur tubuh kita ya, dimana ketika kita mau mulai berinteraksi, kesiapan kita dalam memberikan si tamu. Dari front office itu bahasa Ya, karena kita adalah hotel industri di mana tamu itu nggak ada lokal ya. Jadi lokal dalam arti, kebanyakan di kami ini untuk tamu asing ada sekitar 10%.
Selain itu memang market kita adalah lokal. Cuma bukan berarti dia nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Nah, seperti contoh bahasa Inggris saja, karena betapa pentingnya bahasa Inggris untuk karyawan ya, karena memang kita pada industri di mana kalau nggak Indonesia. Jadi kalau contoh misalkan tamu asing yang memang kebetulan dia butuh informasi yang dia inginkan gitu, dan dia nggak mungkin harus bukan translate dulu, memang bisa. Dari sistem depan mukanya, kita memakai sistem namanya PHP, ya, Visual Hotel Program. Ini program yang dipakai untuk seluruh hotel, ya. Oke. Dan ini ada yang namanya scanner. Jadi ketika tamu check-in itu kita mintakan ID. ID itu bisa KTP, bisa paspor, bisa SIM. Ya. Kalau orang asing biasanya pakainya paspor. Ya. Dari sini kita bisa scan dan masuk ke login situ. Oke. Dan di sini juga kartu kredit kita menerima debit, kartu kredit, bank transfer ataupun cash. Ya. Dengan voucher-voucher yang ada, ini adalah sebutnya voucher-voucher untuk kebutuhan dari transaksi, entah itu uang, entah itu bank transfer, ya, seperti itu. Oke. Kita bekerjasama dengan BCA, Mandiri, dan OCBC. Oke. Nah ini ada yang namanya Onity. Onity ini adalah untuk pembuatan kunci. Ya, jadi ketika tamu akan check-in, kuncinya diletakkan di sini dan kita klik, dia akan nge-record nomor kamar yang udah kita record dari PHP system. Oke. Saya hai Ani. Oke. Juga kita ada yang namanya scanner untuk uang ya. Jadi ini kita bisa tahu di mana ada uang ini palsu atau enggak ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi dia ada kelihatan hologramnya ya.